Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, taufik, sehingga kita bisa menjalankan salah satu ibadah yang agung, yang merupakan salah satu rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan yang sudah seringkali bertahun-tahun kita laksanakan memiliki tujuan dan maksud yang harus kita fahami, yang harus kita sadari, mana tujuan tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ayat yang sering kita dengar setiap kali masuk bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kemudian kelanjutan ayat tersebut, Allah mengingatkan kepada kita bahwa puasa yang setiap tahun kita laksanakan ini memiliki tujuan dan maksud yang mana sebisa mungkin kita upayakan dengan zahir dan batin kita untuk mengambil bagian dari tujuan tersebut. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kami wajibkan puasa atas kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dimaksud dengan bertakwa di ayat ini, atau apa kaitannya antara puasa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara menjadikan puasa kita yang berarti menahan diri dari makan dan minum semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kemudian kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa jika kita laksanakan dan kita kerjakan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih berakhlak, menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat, serta pribadi yang minimal kehadirannya tidak memberikan mudarat dan bahaya untuk orang lain. Dan tujuan utama berpuasa, bahkan setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki andil dari perubahan pribadi setiap orang yang beriman, atau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa seseorang. Artinya membuat pribadi dan akhlak serta moral orang tersebut menjadi lebih baik. Inilah yang harus kita pahami dalam ibadah puasa kita, sehingga tidak selesai bulan Ramadan melainkan
kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di antara bukti dari makna yang barusan kami jelaskan adalah bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat serta secara umum kita sebagai umatnya bahwa puasa seseorang yang tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah dalam artian menahan anggota badan serta hatinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hanya sekedar menahan lapar dan haus, kurang atau bahkan tidak memberikan manfaat untuk orang tersebut. Di satu hadis beliau menyatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Rasul mengingatkan barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak menjaga lisannya, dia tidak meninggalkan dengan lisannya ucapan-ucapan yang kurang bagus, apakah menggunjing orang lain atau menyindir orang lain atau setiap kata-kata yang kurang bagus, wal amal bih, atau dia tidak meninggalkan dengan anggota badannya, apakah dengan tangannya atau kakinya atau pandangannya atau pendengarannya atau dengan kemaluannya, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak baik. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang semacam ini, orang yang sembarangan ketika dia masih berpuasa, ketika dia menjalankan ibadah puasa, falaysa lillahi hajah, maka Allah enggak perlu, maka Allah enggak butuh orang tersebut untuk meninggalkan makanan serta minumannya. Artinya ketika seseorang enggak makan, enggak minum sepanjang hari di bulan Ramadan, tapi dia melakukan hal-hal buruk yang lain dengan amanah yang Allah berikan pada anggota badannya, pada pendengarannya, pada penglihatannya dan yang lain-lain, maka ibadah tersebut tidak memberikan makna yang baik buat orang tersebut, buat orang yang berpuasa tadi. Ini salah satu isyarat bahwa puasa semestinya kita jadikan ajang, kita jadikan saat diri kita ini untuk menempa akhlak, menempa anggota badan, menempa amanah yang Allah berikan kepada kita untuk kita jaga dan kita tidak gunakan untuk hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisyaratkan tujuan daripada berpuasa, as-shaumu junnah, puasa adalah ibarat sebuah benteng atau perisai yang bisa menghalangi orang, mencegah orang dari bahaya-bahaya, sebagaimana perisai yang digunakan ketika seseorang berperang, mencegah atau melindungi orang tersebut dari bahaya-bahaya senjata musuh. Puasa pun sedemikian, ibarat perisai yang menjaga seseorang, yang membuat seseorang menyadari lebih kuat dan lebih dalam bahwa dirinya saat ini tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in shama ahadukum fa idza shama ahadukum, kalau ada di antara kalian yang lagi puasa kemudian dipancing emosinya, kemudian diajak berkelahi oleh orang lain, falyaqul inni shaim, maka ucapkanlah atau ingatkanlah dirinya bahwa aku saat ini sedang berpuasa. Kalau di hadis yang sebelumnya kita mengetahui bahwa puasa ini mengajarkan kepada kita selain menahan lapar dan haus, supaya kita bisa menjaga setiap anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama lisan dan anggota badan kita. Di sini Allah mengisyaratkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usahakan dengan puasa yang kita laksanakan, kita pun bisa menjaga hati kita dari kebencian kepada orang lain, hati kita dari kemarahan kepada orang lain. Sebagaimana juga diisyaratkan di dalam ayat Al-Quran, di antara ciri orang yang beriman, di antara ciri orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya ketika dipancing oleh orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarah mereka. Kemudian tidak hanya menahan amarah, namun memaafkan orang tersebut. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarahnya, memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya dan berbuat baik kepada orang yang menyakitinya tersebut. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari berpuasa yang kita laksanakan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menjalankan puasa dan menyadari akan adab-adab berpuasa tersebut, maka insya Allah kita akan keluar dari madrasah bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertakwa, keluar dari bulan Ramadan dengan jiwa yang lebih suci, dengan akhlak yang lebih mulia, yang mana kemuliaan akhlak akan menghantarkan seseorang menjadi pribadi yang suci, menjadi pribadi yang baik, yang mana kesucian jiwa dan hati adalah syarat mutlak seseorang bisa menjadi orang yang selamat dan sukses di akhirat. Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alihi afdhalus salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau menghinakan aku di hari kiamat, hari dibangkitkannya semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari kiamat tersebut yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta seseorang sebanyak apapun tidak akan memberikan manfaat di akhirat. Pengikut seseorang sebanyak apapun, popularitas orang sebanyak apapun, sebesar apapun tidak akan memberikan manfaat di akhirat, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci. Nah, momen puasa adalah saat yang sangat tepat bagi kita untuk bisa lebih membersihkan dan mensucikan hati kita, sehingga kita kelak di akhirat termasuk orang-orang yang selamat dan termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan ganjaran dari ibadah mereka tanpa ada hitungan, tanpa ada hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang diantara Ramadan yang paling berkah, yang paling berarti, yang paling bermakna buat kita, yang memberikan kita keuntungan dan manfaat yang besar, yang menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih berakhlak, makna atau kebaikan yang kita usahakan di bulan Ramadan juga terbawa, juga kita miliki sampai selesai bulan Ramadan, sehingga kebaikan tersebut seakan-akan menjadi perisai kita di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.